Go. Audio Jungle. Kurikulum baru, apakah perubahan kurikulum ini serta-merta akan membawa perubahan di dunia pendidikan? Untuk membahasnya, kami berbincang melalui sambungan Zoom dengan Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Kemendikbudristek, Anindito Adisomo. Selamat malam Pak Nino dan juga pengamat pendidikan Universitas Negeri Jakarta, Rahmat Hidayat. Selamat malam Pak Rahmat dan juga Pak Nino. Selamat malam. Baik, saya akan ke Pak Nino terlebih dahulu. Jadi apa yang mendasari perubahan kurikulum ini? Targetnya memang apa, Pak? Oke, Pak Nino, saya tidak bisa mendengar suaranya Pak Nino. Oh, sekarang sudah. Oke, silakan Pak Nino. Oke. Ya, terima kasih. Saya klarifikasi dulu ya, bahwa kurikulum baru ini akan ditawarkan sebagai opsi. Jadi bukan kewajiban. Sifatnya tidak wajib. Sekolah tidak akan dipaksa secara massal untuk mengganti kurikulum. Itu bagian dari paradigma Merdeka Belajar kita. Kita percaya bahwa sekolah perlu diberi keleluasaan termasuk dalam memilih kurikulum yang paling relevan, paling cocok bagi kebutuhan dan konteks sekolah masing-masing. Jadi adopsi kurikulumnya nanti itu terjadi secara organik, tidak dipaksakan dari pusat harus diganti dengan kurikulum yang baru. Oke. Tadi kalau ditanya tentang targetnya, ini pertanyaan yang bagus sekali karena setiap kebijakan itu desainnya harus mengikuti tujuannya. Nah, kebijakan tentang kurikulum tujuannya adalah untuk mendorong perbaikan kualitas proses dan hasil belajar. Ini yang utama. Fokus pada pembelajaran. Ini sebelum pandemi itu penting, apalagi setelah pandemi itu menjadi semakin penting. Karena pandemi kita tahu sudah mendisrupsi pendidikan, mengakibatkan banyak anak-anak kehilangan kesempatan belajar, learning loss. Karena itu sejak tahun 2020 Agustus dari Kementerian kita sudah menawarkan kurikulum darurat sebagai opsi yang lebih sederhana dan cocok untuk situasi pandemi supaya guru bisa fokus pada materi esensial. Nah itu nanti mungkin bisa dieksplorasi lagi ya. Kita sudah mengevaluasi dampak dari kurikulum darurat ya yang lebih sederhana itu. Dan evaluasinya menunjukkan itu sangat positif. Guru bisa tidak kecapean, guru bisa lebih fokus pada materi esensial, bisa kita dialog pada yang bermakna, dan hasil belajar anak-anaknya itu jauh lebih tinggi daripada sekolah-sekolah yang tetap menggunakan kurikulum 2013 secara penuh secara utuh. Oke, Pak Nino, kalau tadi Pak Nino sampaikan, ini kan sebenarnya bukan sesuatu yang wajib. Kalau misalnya yang mau silahkan, monggo, kalau tidak apa-apa, ya kan? Jadi tidak dipaksakan. Tapi artinya akan pulang konteng dong Pak, akan beda-beda. Jangankan beda wilayah, mungkin di satu wilayah sendiri banyak yang berbeda nantinya, dan dikhawatirkan nantinya sampai satu penerimaan amunisi materi kepada siswa-siswinya pun juga akan berbeda dari sekolah yang satu dengan sekolah yang lain. Nah, ini ada konsepsi di sini. Pertama kalau tentang kesenjangan, sekarang realitasnya pendidikan kita sangat senjang. Ya, betul, antar wilayah maupun antar sekolah dari satu wilayah, antar siswa di dalam satu sekolah itu masih ini kan lahir karena sekolah punya kurikulum yang berbeda-beda. Konsepsi ini justru kurikulum sekolah itu harus disesuaikan oleh sekolahnya sendiri untuk melayani kebutuhan belajar, konteks lokal, dan juga misi sekolah. Ini di undang-undang Sisdiknas kita paradigma sudah muncul. Pemerintah seharusnya hanya menetapkan kerangka dasar saja, struktur dasarnya saja. Itu kemudian harus diolah lagi, diadaptasi lagi, dikontekstualisasi oleh masing-masing sekolah. Nah, poin terakhir terkait dengan ini adalah bahwa kita tetap memiliki standar pendidikan yang sama di seluruh Indonesia.
Jadi meskipun kurikulumnya itu bisa bervariasi antar sekolah, tapi tetap standar kompetensi yang ingin dihasilkan masyarakat. Semua kurikulum yang ada mengacu pada standar pendidikan yang sama. Jadi ada benang merahnya, terlepas dari kurikulum apa yang digunakan oleh sekolah. Oke, standar kompetensi itu tadi ya. Saya mau minta tanggapan dari Pak Rahmat. Silakan Pak Rahmat gitu. Apa catatan, evaluasi, kemudian perlukah memang kita berubah atau mengganti kurikulum ini walaupun tidak dipaksakan tadi Pak Nino sampaikan? Ya, jadi kurikulum ini sebenarnya memang sudah tahun lalu, tahun 2020 itu sudah diperbincangkan oleh berbagai stakeholder ya. Saya diundang oleh pusat kurikulum dalam kapasitas sebagai narasumber di beberapa kegiatan gitu ya. Dan saya banyak mendapatkan masukan-masukan atau feedback dari mereka terkait dengan perubahan kurikulum tersebut gitu ya. Nah, yang pertama pada saat itu memang yang menjadi masalah adalah dalam pandangan saya adalah sosialisasi yang masih kurang ya, secara intensif di berbagai kalangan gitu ya. Karena dalam proses yang sangat cepat gitu ya, itu dalam waktu sangat cepat itu perubahan kurikulum sangat cenderung dipaksakan saat itu gitu ya. Dan itu saya banyak mendapatkan masukan dari berbagai kalangan, terutama misalnya dari sekolah-sekolah dan dari beberapa guru ya saat itu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah saya kira semangatnya memang semangat yang ingin dicapai oleh Mas Menteri ini kan semangat merdeka belajar gitu ya. Dan itu yang menjadi masalah adalah sebenarnya bagaimana kurikulum, karena kurikulum ini sendiri kan sudah diterapkan ya Pak Nino, diterapkan di tahun 2020, di tahun pelajaran 2021 ini di 2.500 sekolah penggerak begitu ya. Dan itu juga kita kan belum tahu sejauh mana kemudian kurikulum sekolah penggerak itu akan menjadi sebagai model diterapkan di sekolah-sekolah yang lain di Indonesia tahun depan, tahun pelajaran 2022 ini ya. Saya misalnya Pak Nino, saya mencatat ini ada diskusi dengan teman-teman asosiasi guru ya, dengan teman-teman P2G, Perhimpunan Pendidikan Guru, di mana saya juga salah satu tim Dewan Pakar di sana. Itu memberikan diskusi baru saja tadi pagi, Senin pagi, itu membahas mengenai bagaimana kurikulum ini diterapkan di berbagai daerah, karena mereka dari berbagai daerah gitu ya. Dan apa masukan dari mereka adalah mereka banyak mengeluhkan di lapangan mengenai kurikulum baru ini gitu kan. Karena apa? Karena mereka merasa bahwa ini adalah sesuatu yang yang dipaksakan, sesuatu. Tadi Pak Nino menyampaikan bahwa ini ada keleluasaan dan seterusnya gitu ya. Ya, sebagai pimpinan di kementerian, saya kira Pak Nino punya ruang memberikan penjelasan keleluasaan seperti itu. Tetapi bagi teman-teman di lapangan, Pak Nino, di berbagai daerah itu mereka tidak lagi memiliki keleluasaan, karena mereka berhadapan dengan siapa? Dengan dinas pendidikan, gitu ya. Dinas pendidikan berhadapan dengan kepala daerah, dengan bupati, dengan wali kota, atau misalnya dengan kepala dinas di provinsi, gitu ya. Bahwa kalau kita mau bicara mengenai konsep berbeda, kalau kita mau bicara mengenai konsep kekuasaan, ya, nah ini kita harus berbicara tentang demokrasi dan yang dalam konteks Indonesia itu kita berbicara dalam konteks struktur pendidikan. Nah ini yang harus dipikirkan sekarang. Nah ini catatan yang lain ya. Catatan yang lain misalnya adalah mungkin satu Pak Rahmat. Oke, saya akan minta tanggapan dari Pak Nino dulu. Pak Nino, alih-alih tadi keleluasaan, tapi kalau Pak Rahmat sampaikan, kemudian di lapangannya apa yang disampaikan itu sebaliknya, ya kan? Apa mungkin karena sosialisasi itu tidak sampai, dan bagaimana penerapan kurikulum yang 2000 lebih sekolah penggerak ini bisa menjadi acuan? Ya, satu hal yang setuju dengan Pak Rahmat, pentingnya komunikasi dan sosialisasi. Nah, ini memang pekerjaan yang di 2020
sekolah penggerak ini bisa menjadi acuan. Ya, satu hal saya setuju dengan Pak Rahmat, pentingnya komunikasi dan sosialisasi. Nah, ini memang pekerjaan yang besar dan harus kita lakukan bersama-sama. Kami justru tidak ingin mengulangi cerita masa lalu yang disebutkan Pak Rahmat tadi. Karena itu kami dalam mengembangkan kurikulum yang baru ini menerapkan dahulu secara terbatas, melakukan uji coba secara terbatas pada 2.500 sampai 3.500 penduduk sekolah penggerak dan SMK TK. Uji coba itu justru menjadi langkah ya kehati-hatian, mencerminkan kehati-hatian kami sebelum kita luncurkan secara nasional. Kurikulumnya kita uji coba dulu, dan uji coba ini poin pentingnya adalah kita memperhatikan suara dan perspektif persepsi dari pengguna kurikulumnya, dari para guru, dari kepala sekolah, bukan hanya pengamat, bukan hanya para ahli, bukan hanya akademisi yang mengevaluasi dokumen kurikulum saja seperti selama ini terjadi. Yang kita lakukan justru kita mendengarkan suara guru, suara kepala sekolah, kurikulumnya apa yang perlu dievaluasi, apa yang perlu diperbaiki sebelum kita luncurkan, kita tawarkan. Dan poin kedua adalah tadi kita tidak memaksakan, kita akan menawarkan ini kepada sekolah-sekolah yang berminat, sekolah-sekolah yang percaya pada konsepnya. Kalau mereka ingin mengadopsi, kita akan bantu siapkan pelatihan-pelatihannya, kita akan dampingi Pemdanya untuk membantu sekolah menerapkan kurikulum yang baru. Jadi ini berdasarkan prinsip kehati-hatian dan evaluasi. Poin terakhir tadi disampaikan Pak Ahmad, ada suara-suara guru yang tidak puas gitu ya. Kalau mau bicara data, kami sudah melakukan survei kepada 8.000 lebih guru dan kepala sekolah pengguna kurikulum baru ini di 2.500 sekolah tadi. Dan overwhelming, suaranya sangat positif. Jadi pasti banyak kebingungan pada awalnya, jadi menantang sekali. Tetapi overwhelmingly positif merespon kurikulum ini sebagai kurikulum yang mendorong mereka fokus pada pembelajaran karakter, pembelajaran kompetensi dasar yang lebih penting daripada kejar tayang mengejar materi yang sangat banyak, sangat padat dibandingkan di kurikulum sebelumnya. Pak Rahmat, singkat saja terakhir dengan tadi Pak Nino sampaikan bagaimana kesiapan dan apa yang harus dipersiapkan jika walaupun nantinya semua memilih untuk masuk ke kurikulum baru ini atau mungkin sebagian besar. Ya, artinya bahwa kita kan berbicara pendidikan itu berbicara dalam konteks keindonesiaan ya, secara luas bahwa Indonesia secara geografis memiliki daerah-daerah yang seperti kota, pedesaan dan seterusnya gitu kan. Nah, oleh karena itu maka menurut saya sebenarnya kalau mau barangkali kalau di sekolah model itu kan mungkin sekolah-sekolah yang dari 2.500 itu kan belum menggambarkan sekolah Indonesia secara keseluruhan yang tersebar di berbagai daerah itu menurut saya. Nah, maka sebenarnya kalau ini kemudian kita bicara lebih jauh lagi, maka menurut saya adalah ini perlu sosialisasi, perlu pemahaman yang lebih mendalam mengenai perubahan kurikulum ini sebenarnya, atau rencana di 2022 ini akan diterapkan secara nasional. Bahwa tadi sudah disinggung mengenai kesenjangan itu sebenarnya. Kalau kita mau bicara misalnya di daerah-daerah kota besar, misalnya sekolah-sekolah di kota besar, mungkin tadi yang disampaikan oleh Pak Nino itu bisa di atas kertas ya, bisa berlangsung misalnya berluasa dan seterusnya. Tapi kalau kita bicara dalam konteks yang lebih real sebenarnya ya, di sekolah-sekolah yang di daerah-daerah pedalaman, daerah perbatasan, daerah-daerah yang tidak mendapatkan akses informasi, internet dan seterusnya. Nah, ini kan saya kira juga menjadi problem yang harus dipikirkan ke depan. Iya, pemerataan itu tadi ya. Betul bahwa ada data survei dari Pak Nino ya itu silakan. Tapi kalau misalnya saya dalam beberapa tugas daerah-daerah itu ya, dalam kunjungan ke daerah-daerah dan banyak berdiskusi dengan teman-teman guru di daerah, itu apa yang disampaikan oleh pihak kementerian itu berbeda dengan apa yang dijelaskan oleh dinas pendidikan provinsi, dinas pendidikan daerah, dengan yang di sekolah. Nah, ini kan permasalahan yang tadi saya sebutkan sebagai rentang birokrasi yang memang bermasalah di situ. Baik, Pak Rahmat. Artinya bahwa sebenarnya
kita berhadapan dengan tingkat praktek di lapangan yang mereka belum siap sejauh itu sebenarnya. Oke, mudah-mudahan pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan bisa membangun komunikasi sehingga sosialisasinya lebih jelas. Kalau untuk perubahan yang lebih baik, mengapa tidak ya? Jadi untuk perubahan asal jangan sampai membingungkan, itu tadi tidak ada pemerataan di sana. Terima kasih Pak Nino dan juga Pak Rahmat sudah bergabung dengan CNN Connected malam hari ini. Selamat malam, Bapak-Bapak, sehat selalu. Selamat malam. Usai jeda kami kembali dengan informasi 40 migran